Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izal Maula Al-Fakih dari kelas 1 D4 ITC dengan NRP 31256000072. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu studi kasus, yaitu tentang sistem akademik. Nah, di sini saya sudah membuat database dengan nama akademik. Di sini ada beberapa tabel, ada dosen, kemudian ada KRS. Ini berisi ID mahasiswa, matkul, dan nilai. Kemudian ada tabel mahasiswa dan tabel matkul. Ya, baik. Jadi di sini kita akan menampilkan join. Nah, kita akan membuat output seperti ini ya, tampilannya seperti ini ya. Jadi caranya pertama-tama kita akan membuka SQL terlebih dahulu ya. Jadi di sini langsung saja kita ketikkan kode SQL-nya dan mungkin akan saya percepat. Ya, jadi di sini saya sudah selesai dan kita langsung jalankan saja. Nah, nanti dia hasilnya akan seperti ini ya. Jadi ada nama, matkul, dosen, dan juga nilai seperti itu. Ya, jadi pada kode ini di sini kita menggunakan select ya. Jadi untuk menampilkan itu menggunakan select, dan kita membuat nama mahasiswa itu menjadi nama matkul itu menjadi matkul, nama dosen menjadi dosen, dan nilai KRS yang ada di KRS itu menjadi nilai. Nah, kita mengambilnya from KRS. Nah, di sini kita menggunakan join. Jadi ini untuk menggabungkan ya. Jadi dari tabel-tabel ini digabungkan menjadi satu tabel seperti ini. Jadi join mahasiswa ini untuk menggabung dari tabel mahasiswa, matkul dari tabel matkul, dan dosen dari tabel dosen seperti itu. Jadi sehingga hasilnya seperti ini. Ya, oke. Jadi di sini kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Jadi di nomor 2 kita akan melakukan untuk menampilkan top 3 mahasiswa dengan nilai tertinggi ya. Nah, jadi di sini kita langsung saja tulis programnya. Ya, baik. Jadi di sini kita langsung saja kita jalankan. Nah, di sini dia akan menampilkan 3 orang dengan nilai rata-rata tertinggi, yaitu ada Citra dengan 95, Andi 87,5, dan Budi 70. Nah, di sini masih menggunakan perintah select. Jadi m.nama itu dia mengambil dari tabel mahasiswa, kemudian AVG itu average, itu untuk menghitung rata-rata dari nilai di KRS. Nah, yang kemudian kita beri nama rata, dan from mahasiswa, jadi kita mengambil dari tabel mahasiswa, lalu join KRSK on m.id k.id mahasiswa. Jadi ini untuk menggabungkan tabel mahasiswa dengan tabel KRS. Lalu group by di sini itu untuk mengelompokkan perhitungan ya. Jadi
untuk masing-masing mahasiswanya. Jadi lalu ada order by rata des. Nah, ini untuk mengelompokkan yang tadi sudah dikelompokkan itu. Des ini dia akan mengurutkan dari nilai yang paling besar hingga yang paling kecil. Lalu di baris terakhir limit 3 dia akan menampilkan hanya tiga data, dan karena tadi udah diurutkan dari terbesar dan terkecil, maka yang ditampilkan adalah 3 orang dengan nilai rata-rata tertinggi, seperti itu. Ya baik, jadi di sini saya akan lanjut untuk nomor 3, yaitu untuk menampilkan mahasiswa yang tidak ambil matkul. Oke, jadi saya akan langsung ke programnya. Ya baik, jadi di sini saya sudah mengetik programnya ya, dan kita akan coba jalankan. Nah, di sini terdapat 2 nama, yaitu Dewi dan juga Eka. Nah, dua nama ini merupakan mahasiswa yang tidak mengambil matkul, seperti itu. Ya baik, jadi query ini menggunakan select, yaitu untuk menampilkan data dari mahasiswa ya, jadi from mahasiswa M. Kemudian menggunakan left join, yaitu mengambil semua data dari tabel kiri yaitu mahasiswa dan digabungkan dengan KRS, seperti itu, yang di tabel kanan. Jadi jika mahasiswa tersebut mengambil matkul, maka datanya itu akan bersambung. Namun jika tidak, maka sistem itu dia akan menampilkan nama dari tabel mahasiswa, seperti itu. Tetapi semua kolom yang berasal dari tabel KRS akan diisi dengan nilai 0, dan di bawahnya where k.id is 0. Nah, tadi kan nilainya itu berubah menjadi 0. Nah, makanya yang ditampilkan adalah mahasiswa-mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah, seperti itu. Jadi ada 2 nama, yaitu Dewi dan juga Eka, seperti itu. Ya baik, jadi kita akan langsung lanjut ke nomor berikutnya. Di sini sepertinya ini juga untuk menampilkan ya, karena menggunakan select. Kita langsung saja ke programnya. Ya baik, jadi di sini saya sudah mengetik query-nya dan kita akan coba jalankan. Nah, di sini yang muncul adalah Andi dengan jumlah 2 dan rata-rata 87,5. Nah, jadi dari query ini select m.nama itu untuk menampilkan nama mahasiswa, kemudian ada count itu untuk menghitung total baris data, dan kemudian kita ganti namanya menjadi jumlah. Lalu ada average, ini untuk rata-rata. Lalu from mahasiswa, jadi kita mengambil dari tabel mahasiswa. Kemudian ada join KRSK. Nah, ini sama seperti tadi, menggabungkan tabel mahasiswa dengan tabel KRS. Lalu group by m.id, ini untuk mengelompokkan hasil perhitungan agregasi, yaitu count dan average tadi, berdasarkan masing-masing mahasiswa ya. Jadi yang dihitung itu jumlah matkul dan rata-rata nilai tiap mahasiswa, bukan total semuanya. Lalu yang terakhir itu ada having count.
Nah, ini having ini dia fungsinya mirip seperti where, tapi di sini untuk memfilter data data dari yang group by. Sebelumnya sudah kita kelompokkan menggunakan group by. Nah, kemudian kita filter menggunakan having. Nah, di mana di sini itu ada n, jadi ada dua syarat. Di sini ada n, jadi harus memenuhi keduanya ya. Yang pertama itu ada count lebih dari satu, jadi mahasiswa tersebut itu harus mengambil lebih dari satu mata kuliah dan average-nya harus di atas 80. Nah, jadi di sini dia akan menampilkan mahasiswa yang mengambil mata kuliahnya itu lebih dari satu dan nilainya rata-ratanya itu lebih dari 80. Dan hasilnya di sini yaitu Andi dengan jumlah mata kuliah itu ada 2 dan rata-ratanya itu 87,5, seperti itu ya. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam praktikum kali ini. Saya mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam praktikum yang saya buat. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.